Pada kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan selanjutnya, saya akan berbagi pengalaman saya selama menggunakan salah satu platform LMS yaitu Moodle. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai Moodle ini, mungkin saya akan memberitahu sedikit apa itu LMS. LMS merupakan kepanjangan dari Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran, di mana dalam hal ini pembelajaran dilakukan secara online. Kita tidak bertatap muka secara langsung, jadi tidak ada tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Kalau misalnya contohnya adalah di kampus. Pembelajaran jarak jauh ini melalui perantara sebuah software yang akan kita gunakan, yaitu Moodle. Istilah pembelajaran jarak jauh ini sering juga dikenal dengan istilah e-learning. Ada berbagai macam platform yang dapat digunakan sebagai sistem pembelajaran jarak jauh ini. Yang paling terkenal di dunia ada dua. Yang pertama adalah Blackboard dan yang kedua adalah Moodle. Lalu apa bedanya Blackboard dengan Moodle? Kalau Blackboard itu merupakan salah satu platform yang komersial atau berbayar. Jadi kita tidak bebas menggunakannya sebelum kita membayar. Yang kedua adalah Moodle. Moodle adalah open source atau gratis. Jadi kita bebas menggunakannya tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Di sini kenapa saya memilih Moodle? Tentu alasan yang pertama adalah karena ini adalah open source. Kita bisa mengotak-atiknya dan banyak yang bisa kita lakukan di sini. Alasan kenapa saya menggunakan Moodle adalah yang pertama, open source, kaya akan fitur, banyak plugin yang nanti akan bisa kita gunakan, mudah di maintenance ataupun diintegrasikan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini misalnya kita akan mengoneksikannya dengan perpustakaan digital atau e-text. Sebagai contoh, kita kenal Wiley Plus dan Pearson. Pada Moodle terdapat banyak fitur, salah satunya adalah upload untuk materi. Kemudian ada juga membuat assignment, membuat kuis, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Kemudian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa menambahkan banyak plugin. Plugin tersebut sebagai contoh, saya ngambil satu contoh aja, misalnya untuk presensi atau kehadiran mahasiswa. Bagaimana si dosen bisa tahu mahasiswanya hadir atau tidak pada mata kuliahnya. Nah, plugin ini digunakan untuk mengatasi masalah ini pada Moodle. Kemudian, plugin lain yang bisa kita tanamkan pada Moodle ini adalah Turnitin. Apa itu Turnitin? Turnitin itu salah satu plugin yang bisa kita gunakan untuk mengecek plagiat. Jadi misalnya untuk mengecek proposal dan lain sebagainya yang membutuhkan pengecekan apakah dia plagiat atau tidak. Kita bisa mengakses informasi terkait Moodle melalui website resminya, yaitu di moodle.com. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa penggunanya sangat banyak di seluruh dunia. Ada sekitar 213 juta lebih pengguna, 164.000 lebih website yang telah dibuat,
dan telah digunakan di lebih dari 240 negara di dunia. Kemudian di sini ada produk, ada pricing. Kita cek dulu di pricingnya. Katanya gratis, tapi ada pricing, itu untuk apa? Ya, di sini ada 3 pilihan, yaitu do it yourself, start with us, and find a partner. Maksud yang pertama ini adalah yang do it yourself adalah apabila kalian akan membangun LMS Moodle ini sendiri dari awal sampai akhir, dari config-nya segala macamnya itu secara mandiri. Kalian bisa langsung mendownloadnya secara gratis di sini. Kemudian yang kedua adalah start with us. Di sini lebih tepatnya ke hostingnya ya, ke tempat penyimpanan aplikasi kalian di cloud mungkin di sini. Apabila kalian tidak mempunyai server sendiri atau ingin membeli server lainnya, kalian bisa menggunakan hosting yang disediakan dari Moodle ini. Untuk pricingnya mungkin bisa diklik di choose a plan ini. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, mulai dari free trial selama 45 hari dengan maksimal user 200, bla bla bla, ada keterangannya di sini. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Ada starternya, ada Moodle for School, ada mini, small, medium. Yang paling mahal ini $1.000 per tahun. Kita lanjut aja ke gambar yang ketiga ini, yang find a partner. Find a partner ini kalau saya bilang sih ini konsultan ya. Konsultan di sini kalian bisa menggunakan jasa mereka untuk membantu kalian membangun sebuah LMS dari awal sampai akhir, termasuk mungkin panduan penggunaannya. Kalian bisa mengikuti training di sini, training yang sudah disediakan. Kita coba klik dulu. Kini di sini kita bisa mencari partner atau konsultannya. Kalau kebetulan di Indonesia di sini nggak ada ya, tidak ada konsultan di Indonesia. Contoh aja kita ambil di Malaysia, ada nggak? Malaysia juga nggak ada, paling Singapura ada kayaknya. Nah, contohnya di Singapura. Nah, di Singapura ada salah satu partnernya, yaitu di sini eCreators. eCreators Cloudways. Mungkin ada satu ini. Mungkin bisa kalian coba-coba sendiri di sini ya. Saya cuma menunjukkan menu-menunya saja di sini. Di sini ada analytics, certification, development, hosting, installation, integration, ada banyak di sini. Kalian bisa memilihnya. Mungkin sebagai sekedar info saja, dari Moodle-nya sendiri itu benar-benar mereka menggratiskan aplikasinya. Benar-benar free untuk semua tanpa ada batasan. Lalu kenapa ada pricing yang saya sebutkan tadi? Jadi pricing ini bukan di aplikasinya, tapi ke jasanya. Jadi kalau kita misalnya butuh jasa untuk install aplikasi itu, baru itu yang terkena biaya. Dan itu bukan dari Moodle-nya, tapi dari pihak ketiganya, mungkin yang sudah bekerja sama dengan Moodle. Jadi mereka membantu untuk instalasi, training, dan lain sebagainya macamnya, dan itu yang dikenai biaya, jadi bukan aplikasinya. Apabila kalian akan membangun LMS Moodle sendiri tanpa bantuan orang lain secara otodidak, berikut saya berikan requirement-nya untuk software-nya. Yang pertama sudah pasti adalah browser. Browser itu untuk apa? Jadi skemanya nanti
di pertemuan berikutnya saya akan menggunakan browser ini untuk menginstal si Moodle itu. Jadi interface instalasinya ada di browser. Kita membuat virtual host, kemudian melakukan instalasi di browser ini. Yang kedua adalah OS. OS yang digunakan bisa menggunakan Windows atau menggunakan Linux. Pada kesempatan selanjutnya saya akan mempraktekannya dengan menggunakan sistem operasi Windows ya, Windows 10. Untuk Linux sebenarnya bisa juga. Saya juga menggunakannya di Linuxnya versi yang sorry, menggunakan Linux CentOS. Jenisnya adalah CentOS 7. Selanjutnya adalah PHP. PHP yang kita gunakan itu minimum itu adalah versi 7.1. Itu rekomendasinya. Yang paling minimal itu versi 7.1 ini. Atau bisa juga menggunakan 7.2 mungkin, 7.3. Itu juga bisa dipakai. Yang terakhir adalah MySQL. MySQL yang kita gunakan itu untuk database versi 5.6 atau versi paling baru juga bisa digunakan. Sebenarnya untuk PHP dan MySQL ini sudah ada ya kalau kita pakai XAMPP atau XAMPP. Mungkin itu untuk kesempatan kali ini ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan sedikit share mengenai bagaimana sih cara downloadnya, kemudian bagaimana cara instalasinya, cara konfigurasinya, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Mungkin itu akan di next video ya.